Permasalahan sampah di dunia seakan tidak pernah ada habisnya untuk dibahas. Sampah selalu menjadi momok menakutkan bagi mereka yang benar-benar memahami akan bahayanya. Entah ini berita yang menggembirakan atau menyedihkan, bahwa menurut data KLHK, Indonesia juga menjadi negara dengan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia setelah China. Bukannya saling menyalahkan, namun penanganan sampah ini memang harus disikapi serius oleh semua pihak. Seperti yang kalian lihat di gambar ini sekarang. Truk saling antri untuk membuang sisa kegiatan manusia yang dikatakan sebagai sampah. Kalian tahu tidak pengertian sampah menurut WHO? Sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Jadi, bisa dipastikan bukan, tumpukan sampah itu tidak tiba-tiba datang atau diimpor dari Mars. Melihat dampak yang ditimbulkan oleh sampah, kita semua pasti akan berpikir, kok bisa ya jadi kayak gitu? Setidaknya kita bisa menggolongkan hubungan manusia dengan sampah ke dalam 3 golongan. 1. Golongan manusia yang tahu bahaya dan sadar akan pengolahan sampah. Yang kedua, golongan manusia yang tahu bahaya sampah namun nggak tahu cara pengolahannya. Golongan yang ketiga adalah manusia yang nggak tahu bahaya sampah dan nggak ngerti cara pengolahannya. Kalian yang mana? Setiap harinya TPA Blundo Kabupaten Semarang ini menerima kiriman sampah mencapai 160 ton. Itu setara dengan membuang satu paus biru dewasa. Dan sampah di wilayah ini sudah menggunung, setinggi kira-kira 20 meter atau setara dengan tower provider. Riset terbaru Sustainable Waste Indonesia mengungkapkan sebanyak 24% sampah di Indonesia masih tidak dikelola. Ini artinya dari sekitar 65 juta ton sampah yang diproduksi di Indonesia setiap hari, sekitar 15 juta ton mengotori ekosistem dan lingkungan karena tidak ditangani. Terlebih, sampah plastik. Lebih parah lagi, lonjakan penggunaan plastik tidak diiringi dengan kapasitas daur ulangnya. Menurut data SWI, hanya kurang dari 10% sampah plastik yang terdaur ulang, dan sisanya berakhir di TPA. Dan inilah pemandangan pengelolaan sampah di TPA Blundo Kabupaten Semarang. Harapan kecil lalu kemudian mengemuka dari pengelola TPA yang ada di sini. Biar kami yang mengurusi sampah di sini, tapi tolong untuk terus peduli akan sampah di bagian hulu. Sekuat apapun kami bekerja di bagian hilir, jika masih saja punya kebiasaan sama, maka permasalahan sampah tidak akan selesai sampai kapanpun. Kampanye pengelolaan sampah harus terus digalakan. Kepedulian akan baiknya ekosistem di masa yang akan datang adalah sebuah kewajiban. Jangan sampai nanti anak cucu kita hanya mendengar cerita indahnya alam kita.